صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifai wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa muallif hadzal kitab asy-syaikh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alawi wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Samsuri wa syaikh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan memulai muqaddimah kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karya Asy-Syaikh Abdullah ibn Husain ibn Tahir ibn Muhammad ibn Hashim Ba'alawi rahimahullah. Untuk itu marilah kita ikhlaskan niat kita bahwa kita ngaji karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali
illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Qala al-muallifu rahimahullah. Bagian muqaddimah ini belum tercantum dalam buku ini. Nah, ini masih dalam muqaddimah dari muallif kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah ngawiti sapa ingsun utawa ngarang sapa ingsun. Ar-Rahmani, zat kang akeh rahmate marang wong mukmin lan kafir ing dalem donya lan ing wong mukmin. Ar-Rahimi, zat kang akeh welas asihe utawa zat kang akeh rahmate maring wong-wong mukmin. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah ngarang sapa ingsun utawa ngawiti sapa ingsun. Ar-Rahmani, zat kang akeh rahmate maring wong mukmin lan kafir ing dalem donya lan ing wong mukmin ing dalem akhirat. Ar-Rahimi, zat kang akeh paring rahmate maring wong mukmin. Alhamdu utawi sekabehe puji iku lillahi ketuwe Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun alla ilaha illallah ing sak temene ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak illallahu kejaba Allah. Wahdahu khalih suwijine Allah, la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu ketuwe Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa tabi'in lan para tabi'in. Amma ba'du, anapun ing dalem sause maca basmalah hamdalah lan sholawat fahadha mongko utawi iki iku juz'un bagian latifun kang lembut atau kang cilik yassarahu kang gampangaken ing juz'un latif sapa Allahu Gusti Allah ta'ala khalih maha luhur sapa Allah fima ing dalem nerangaken perkara yajibu kang wajib apa ta'allumuhu melajari ma wa ta'limuhu lan ngulangaken ma wal amalu lan ngamalaken bihi kelawan ma lil khasi ketuwe wong kang khusus tegese wong kang alim wal ami lan ketuwe wong kang bodho. Wong kang awam tegese wong kang bodho. Wal wajibu lan utawi kang aran wajib iku ma barang wa'ada kang janjekaken sapa Allahu Gusti Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni ma bisawabi kelawan ganjaran
wa tawa'adalan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggalaken ma bil iqabi kelawan siksa. Wa samaituhu lan jenengaken sapa ingsun ing al juz'ul latif sulamat taufiqi ing aran sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alu jaluk sapa ingsun Allah ing Allah al-karima ayaj'ala ing yen to dadekaken sapa Allah zalika ing mangkono-mangkono juz'un latif minhu saking Allah walahu lan ikhlas krana Allah wa fihi lan krana demen maring Allah maring ganjarane Allah wa ilaihi lan bali utawa tumeka maring Allah tegese den trima kalian Allah wa mujiban lan nyebabaken lil qurbi maring parek wa zulfa lan dhuwur dhuwur tegese parek lan dhuwur derajate ladaihi ing dalem mungguhe Gusti Allah wa ayyuwaffiqa lan ing yen ta paring taufik sapa Allah man ing wong waqafa kang belajar alaihi ing atase juz'un latif waqafa kang belajar sapa man alaihi ing atase juz'un latif lil amali kanggo nglakoni bimuqtadahu kelawan kang den supreh juz'un latif. Tsumma taraqi nuli munggah bitawaddudi kelawan demen bin nawafili kelawan pira-pira perkara kang sunah liyahuza supaya merkoleh sapa man hubbahu ing demene Gusti Allah wa walahu lan pitulunge Gusti Allah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita baca tadi itu belum masuk pada buku penjelasan kitab Sulamut Taufiq ini. Karena buku ini langsung kepada materi yang pertama, yaitu materi akidah. Mengawali dalam menulis kitab ini, mu'alif kitab ini, musannif atau mu'alif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdullah Ibnul Husain Ibn Thahir, itu menyebutkan memulai mengarang kitab ini dengan membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian membaca 2 kalimat syahadat disertai dengan membaca sholawat kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Ini adalah menjadi kebiasaan dari para mu'alif kitab. Jadi menjadi tradisi dari para pengarang-pengarang kitab, siapapun itu memulainya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Basmalah atau tasmiyah. Jadi biasa kita menyebutnya basmalah atau tasmiyah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Atau sebelumnya kenapa kok para pengarang kitab itu selalu memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Alasannya yang pertama karena mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu setiap suratnya selalu diawali dengan basmalah, kecuali suratul Bara'ah atau surat Taubat, itu tidak. Yang lain itu diawali dengan basmalah. Dan Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah, yang basmalah itu menjadi ayat pertama dalam surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ayat pertama itu adalah basmalah. Al-Quran dimulai dengan basmalah, maka semua pengarang kitab itu memulai karangannya dengan membaca basmalah. Karena memang apa? Karena memang mengikuti Al-Quran. Al-Quran memulai kitab Al-Quran itu dengan basmalah, maka semua pengarang kitab juga memulainya dengan membaca basmalah atau tasmiyah. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Dalam satu riwayat, barang siapa kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki kemuliaan dalam agama, la yubda'u bil basmalah, yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta'u, maka perkara tersebut qalilul barokah, sedikit barokahnya. Aqta'u artinya qalilul barokah, sedikit barokahnya. Jadi suatu perbuatan yang baik dalam agama jika tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka keberkahannya itu sedikit. Nah, karena itu kita hendaknya memulai suatu perkara yang baik itu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, membaca basmalah. Kita mau minum, membaca basmalah. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hendaknya kita membaca basmalah agar barokah, agar amal yang kita lakukan itu membawa kebaikan. Barokah itu artinya apa? Membawa kebaikan, dipenuhi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai dengan membaca basmalah. Adapun memulai basmalah dalam perkara yang maksiat, maka hukumnya juga maksiat. Misalnya seseorang mau minum khamr, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu niatnya adalah untuk tabarukan, misalnya agar Allah menjaga dia dari bahaya khamr, maka itu hukumnya adalah haram. Karena memulai perkara yang haram dengan basmalah hukumnya haram. Tetapi kalau dia niatnya itu adalah untuk tabarukan dengan basmalah untuk dalam menjalankan perkara yang maksiat, maka ini bisa menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Jadi sini jar majrur, bismillah, ba huruf jar, kemudian ismillah, jar majrur itu pasti ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya bisa di depan atau bisa di belakang. Bismillahi, dan bisa berupa fi'il atau berupa isim. Kalau bismillahi bisa ta'alluqnya di depan berupa fi'il. Misalnya saya memulai mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah. Jadi abtadi'u atau usannifu bismillahi. Atau bisa berupa isim, masdar dari kedua fi'il tadi, misalnya ibtidai bismillahi, atau ta'lifi atau tasnifi bismillahi. Itu kalau di depan. Atau di belakang, bismillahi abtadi'u, bismillahi usannifu, atau berupa isim bismillahi ibtidai atau bismillahi tasnifi.
itu boleh. Nah, artinya di situ kalau ada jar majrur maka pasti ada ta'alluqnya, ada yang terkait dengan jar majrur tersebut, bisa berupa isim atau fi'il. Maka kalau bismillahi di sini ini perkataan dari musannif pengarang, maka berarti saya mengarang dengan menyebut nama Allah, atau saya memulai karanganku dengan menyebut nama Allah, atau permulaan dari karanganku ini dengan menyebut nama Allah, atau di belakang bismillahi dengan menyebut nama Allah aku mengarang. Nah, dengan menyebut nama Allah aku memulai karanganku. Nah, bisa seperti itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam bahasa Arab misalnya kamu ditanya, misalnya seseorang ditanya, ila aina tazhabu, ila aina tazhabu, maka kita menjawab misalnya ila suq, langsung ila suqi. Langsung ila suq itu pasti ada yang dibuang di situ, yaitu azhabu ila suqi. Ada kata-kata azhabu yang menjadi ta'alluq dari kata ila suqi. Ini dalam bahasa Arab. Nah, ini sekedar penambahan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 3 nama Allah yang disebutkan dalam basmalah. Yang pertama adalah lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah adalah ismun lidzatil muqaddas al-mustahiq lil uluhiyah. Zat yang maha suci, Allah adalah ismun, nama untuk zat yang maha suci yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, zat yang memiliki sifat ketuhanan, sifat menciptakan segala sesuatu. Itu makna dari Allah. Jadi lafzul jalalah Allah menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang unggul, itu adalah ismun jamid, nama yang jamid, bukan ismun mustaq, bukan isim mustaq. Mustaq itu adalah isim yang diambil dari kata lain, itu namanya mustaq. Nah, misalnya qiraatun itu diambil dari qara'a yaqra'u, atau makra'un, misalnya makru'un itu diambil dari kata qara'a yaqra'u, itu namanya mustaq. Lafzul jalalah Allah itu tidak diambil dari kata lain, tidak diambil dari kata ilah yang diberi al, tidak. Tetapi Allah itu adalah nama yang asli, yang tidak diambil dari kata yang lainnya. Ini pendapat yang unggul dalam masalah ini. Ada sebagian pendapat yang mengatakan itu diambil dari kata ilah. Nah, tetapi pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih, yang unggul, Allah itu adalah nama yang tidak diambil dari kata yang lain. Beda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu diambil dari kata rahima yarhamu, namanya mustaq. Sedangkan Allah itu tidak diambil dari kata yang lain, namanya isim jamid. Bismillahirrahman. Ar-Rahman artinya al-katsiru rahmah lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Ar-Rahman artinya zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan hanya kepada orang mukmin saja di akhirat. Ini makna Ar-Rahman. Jadi Allah itu adalah zat yang banyak sekali memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin dan juga kepada orang-orang kafir di dunia.
Berarti rahmat Allah di dunia ini itu tidak khusus untuk orang mukmin, tetapi juga diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Sehingga kita melihat di dunia ini orang mukmin banyak yang mendapatkan kesehatan, orang kafir juga sehat. Orang mukmin mereka mendapatkan rezeki, orang kafir juga mendapatkan rezeki. Terkadang kita melihat ada orang kafir yang jauh lebih kaya dari orang mukmin. Nah, karena apa? Karena memang rahmat Allah di dunia ini diberikan bukan kepada orang mukmin saja, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang kafir. Jadi jangan heran jika ada orang kafir tidak pernah sholat, tetapi dia hidupnya enak, rizkinya lancar. Dia orang kafir tapi rizkinya lancar, kesehatannya nggak pernah sakit, misalnya rumahnya besar, mobilnya mewah. Nah, kita tidak perlu iri. Karena apa? Karena di dunia ini memang rahmat Allah diberikan kepada siapa saja, kafir maupun mukmin. Adapun nanti di akhirat, maka rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Orang kafir diazab di akhirat. Tidak satu detik pun orang kafir di akhirat itu mendapatkan rahmat Allah. Tidak sedetik pun mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang mukmin di akhirat itu satu-satunya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan kenikmatan surga nanti di akhirat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Al-Katsirur Rahmah lil mu'minin. Zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Jadi di situ Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil dari akar kata yang sama, dari kata rahimah. Nah, yang satu menjadi Ar-Rahman, yang satu menjadi Ar-Rahim, tapi asal katanya itu sama. Nah, namun maknanya berbeda. Ar-Rahman artinya zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia dan orang mukmin di akhirat. Kalau Ar-Rahim, zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin. Lah perbedaan itu kenapa terjadi? Karena ada di sini perbedaan dari dalam Ar-Rahman itu di situ ada penambahan huruf. Nah, jadi ziyadatul harfi itu tadullu ala ziyadatil makna. Nah, penambahan huruf itu bisa mempengaruhi penambahan makna. Ar-Rahman hurufnya lebih banyak dari Ar-Rahim, maka Ar-Rahman maknanya lebih luas dibandingkan dengan Ar-Rahim. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam basmalah ada 3 nama Allah minal asma al-husna, di antara nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Jadi al-asmaul husna itu artinya al-asma adallatu alal kamal, nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, itu namanya al-asma'u al-husna. Nah, nama-nama Allah itu banyak sekali, bukan hanya 99. 99 itu adalah nama-nama yang apabila seseorang menghafalnya dan mengetahui serta meyakini maknanya, maka seseorang akan mendapatkan faidah. Nah, seseorang akan masuk ke dalam surga. Ini adalah apa? Yang nama Allah yang 99. Tetapi nama Allah bukan terbatas 99. Ada nama-nama Allah yang lainnya yang tidak masuk dalam 99 nama Allah.
Dari 3 nama Allah yang terdapat dalam basmalah ini, yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Nah, lafzul jalalah Allah dan Ar-Rahman ini tergolong sebagai al-asma al-khassah, nama Allah yang khusus. Sedangkan Ar-Rahim itu minal asma al-ammah, nama Allah yang umum. Karena para ulama membagi nama Allah itu menjadi 2 bagian. Yang pertama asma'ullah al-khassah, nama Allah yang khusus. Artinya nama-nama Allah yang tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah, hanya khusus untuk Allah saja. Nggak boleh selain Allah itu dinamakan dengan nama itu, tidak boleh dipanggil dengan nama itu. Yaitu apa? Sekitar ada 10 nama. Yang pertama lafzul jalalah Allah. Nggak boleh kita memiliki anak kemudian kita beri nama Allah. Anak saya beri nama Allah, nggak boleh. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, nggak boleh kita menamakan anak dengan Ar-Rahman atau menamakan masjid dengan Masjid Ar-Rahman, tidak boleh. Nah, kalau ditambah, misalnya menamakan anak ditambahi dengan Abdurrahman, maka boleh. Nah, tetapi nggak boleh dipanggil ya Rahman, karena itu adalah nama Allah yang khusus untuk Allah. Kita memberi nama misalnya masjid dengan nama Baitur Rahman boleh. Tapi kalau dinamai dengan hanya Masjid Ar-Rahman nggak boleh. Karena Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Kalau diberi tambahan Baitur Rahman seperti pada umumnya masjid-masjid, maka itu diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena Ar-Rahman nama khusus untuk Allah. Maknanya itu zat yang memberikan rahmat kepada semua orang mukmin dan kafir, dan orang mukmin itu menunjukkan apa? Bahwa itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia dan kepada orang mukmin di akhirat. Itu nggak ada. Karena itu nama ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Selain itu Al-Khaliq, yang ketiga Al-Khaliq. Al-Khaliq ini juga nama khusus untuk Allah. Nggak boleh kita punya anak kita beri nama Al-Khaliq. Boleh jika ditambah dengan Abdul Khaliq, itu boleh. Tapi kalau hanya Khaliq saja itu tidak boleh. Kemudian Al-Quddus, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumit, kemudian Al-Quddus, sudah ya, Al-Quddus sudah, Dzul Jalali wal Ikram, Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, Malikul Mulki, kemudian Dzul Jalali wal Ikram. 10 nama ini adalah 10 nama Allah yang khusus untuk Allah. Nggak boleh selain Allah dinamakan dengan nama itu. Adapun Ar-Rahim dan selain yang 10 tadi, maka nama itu boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Ar-Rahim itu nama Allah, juga nama Rasulullah. Rasulullah itu nama, di antara nama-namanya juga Ar-Rahim. Boleh apabila kita punya anak, kemudian kita beri nama anak Rahim, begitu saja boleh. Nah, kalau ada orang namanya Abdurrahim, kita panggil ya Rahim, itu juga boleh. Kenapa? Karena Rahim itu bukan nama khusus untuk Allah. Al-Latif misalnya bukan nama khusus untuk Allah. Tetapi nama yang umum, boleh untuk Allah dan boleh untuk selain Allah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rauf misalnya, itu juga nama Allah, nama Nabi. Juga boleh orang selain Allah, selain Nabi diberi nama Rauf.
Kalau ada orang namanya Abdur Rauf juga boleh dipanggil ya Rauf. Nah, tetapi apa? Maknanya berbeda. Ketika kita menyebut Allah itu Rahim dengan kita menyebut si fulan itu Rahim, itu maknanya berbeda. Meskipun lafadznya itu sama. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah membaca basmalah, mu'alif membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah basmalah kemudian hamdalah. Sama juga dengan Al-Quran, setelah ayat pertama basmalah, kemudian ayat kedua dari Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, para mu'alif kitab, para pengarang kitab juga seperti itu. Memulainya dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdalah, itu adalah termasuk bagian dari syukur yang mandub. Nah, karena syukur itu ada dua, asyukrul wajib dan asyukrul mandub. Syukur yang wajib dan syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu ada musti'malun ni'mah fi ma'siyatillah. Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya syukur yang wajib. Allah memberikan nikmat kita mata, tidak kita pergunakan untuk melihat yang diharamkan. Itu namanya syukur yang wajib. Allah memberikan telinga, nikmat telinga kepada kita. Kemudian telinga itu tidak kita gunakan untuk mendengarkan yang maksiat. Maka itu namanya syukur yang wajib. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian kesehatan ini tidak kita pergunakan untuk bermaksiat. Itu namanya syukur yang wajib. Ini hakikat syukur itu adalah itu. Tidak menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun mengatakan alhamdulillah setelah makan kenyang, alhamdulillah, badan saya sehat, alhamdulillah, maka itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Jika dilakukan maka berpahala, jika tidak maka tidak apa-apa. Nah, sekarang apa maknanya alhamdulillah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Makna alhamdulillah di sini adalah as-sana bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Jadi memuji Allah terhadap nikmat yang Allah anugerahkan secara cuma-cuma, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita ini bukan kewajiban bagi Allah. Allah tidak wajib memberikan kesehatan kepada kita. Tidak wajib bagi Allah untuk memberikan hidup kepada kita. Jika Allah berkehendak, Allah mematikan kita. Jika Allah berkehendak, bisa saja Allah membuat kita sakit. Tetapi Allah memberikannya kepada kita. Allah tidak wajib memberikan mata kepada kita. Jika Allah berkehendak, lahir langsung buta. Allah tidak wajib memberikan nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki. Jika Allah berkehendak, maka Allah menciptakan kita dalam keadaan buta, tuli, pincang. Sebagaimana sebagian manusia kita lihat begitu lahir dia sudah cacat. Kenapa? Karena memberikan nikmat itu tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Nah, meskipun itu tidak wajib, tetapi ternyata Allah memberikannya kepada kita. Allah memberikan hidup kepada kita, Allah memberikan sehat kepada kita, Allah memberikan anggota badan yang sempurna kepada kita. Maka kewajiban kita apa? Bersyukur kepada Allah, yaitu menggunakan
nikmat itu untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita memuji Allah dengan lisan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, yang Allah anugerahkan, yang Allah karuniakan kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Nah, itu makna alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin artinya Allah itu adalah pemilik alam semesta. Alam itu artinya kullu ma siwallah. Alam artinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Saya adalah alam, kalian semuanya adalah alam, langit adalah alam, bumi adalah alam, jin adalah alam, tumbuhan, binatang, udara, matahari, bintang. Pokoknya segala sesuatu bukan Allah, maka dia adalah alam. Disebut alam dan disebut makhluk, ciptaan Allah. Nah, kenapa alam itu disebut alam? Karena alam adalah alamatun ala wujudillah. Nah, karena alam ini adalah alamah, tanda dari adanya Allah. Tanda alamah dari adanya Allah, sehingga alam ini disebut alam. Karena akal manusia mengatakan ada tulisan pasti ada yang menulis, ada bangunan pasti ada yang membangunnya. Maka ada bumi, ada langit, ada alam semesta, pasti ada yang menciptakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rabbil alamin. Allah adalah pemilik alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah yang memiliki alam semesta ini. Termasuk diri kita manusia ini adalah milik Allah. Bumi, langit ini adalah milik Allah. Semua makhluk adalah milik Allah. Karena Allah yang memilikinya, maka Allah berbuat terhadap makhluknya, terhadap miliknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, mau Allah membuatnya sehat, sakit, mati, hidup, semuanya terserah Allah. Karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini insya Allah kita jelaskan besok atau besoknya lagi, karena nanti akan ada pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat. Kemudian wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tadi tidak kita baca ini, tidak kita maknani. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Setelah baca basmalah, kemudian baca hamdalah, kemudian baca dua kalimat syahadat, kemudian muallif membaca apa? Membaca sholawat. Sholawat itu banyak sekali sighotnya. Bisa kita membacanya seperti dalam kitab ini, sallallahu alaihi wasallam, berarti sholawat dan salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah yang kita biasa baca, atau Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Itu sholawat ringin agung biasanya orang menyebutnya, meskipun sebenarnya itu sholawat secara umum, karena Mbah Nawawi itu yang mengajarkan sholawat seperti itu. Kemudian atau sholawat-sholawat yang dibuat oleh para wali, seperti sholawat Tibbul Qulub, sholawat Badar, sholawat Nariyah,
sholawat munjiat, dan sebagainya. Itu adalah sholawat-sholawat yang dibuat, disusun, dikarang oleh para wali. Itu juga boleh kita bersholawat dengan sholawat-sholawat tersebut. Nah, sekarang apa maknanya sholawat? Ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa artinya? Artinya kita meminta, ya Allah, zid syarafan li sayyidina Muhammadin. Artinya kita ketika membaca Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau kita manusia membaca Allahumma sholli ala Muhammad, artinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah tambahan kemuliaan, keagungan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu afdalul makhlukat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung itu Nabi Muhammad. Lah kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, Nabi Muhammad yang sudah paling mulia, tambahkanlah lagi kemuliaannya. Karena kemuliaan itu bisa bertambah-tambah. Meskipun Rasulullah makhluk termulia, tetapi kita berdoa agar kemuliaan beliau ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sholawat kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salam, wasallim ala sayyidina Muhammad, apa artinya? Artinya ya Allah, berikanlah keamanan untuk Nabi Muhammad mimma yakhafuhu li ummatihi, berupa sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada umatnya. Jadi Rasulullah itu adalah seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat sayang terhadap umatnya. Beliau mengkhawatirkan beberapa hal terjadi pada umatnya. Khawatir kalau umatnya nanti begini. Maka ketika kita membaca wasallim ala sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya, janganlah terjadi. Janganlah engkau atau berikanlah keamanan Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau khawatirkan terjadi terhadap umatnya. Artinya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada umatnya, janganlah engkau jadikan. Nah, itu makna dari salam terhadap Nabi Muhammad. Berarti salam terhadap Nabi Muhammad itu kembalinya kepada umatnya, kepada kita umatnya. Bukan untuk Nabi Muhammad tetapi kemaslahatannya untuk umat Islam. Karena maknanya agar Nabi Muhammad itu diberikan keamanan dari sesuatu yang beliau khawatirkan, beliau takutkan akan terjadi pada umat beliau, umat Islam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala alihi, dan juga sholawat untuk keluarganya. Keluarganya Nabi itu azwajuhu, istri-istri Nabi, wa auladuhu, dan anak-anaknya sampai sekarang, keturunan-keturunan Rasulullah sampai sekarang, itu adalah alihi. Meskipun terkadang sebagian ulama alihi itu juga diartikan dengan seluruh umat Islam yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keluarga nasab tetapi keluarga Rasulullah yang seagama, yang mengikuti agama ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah di masa hidup Rasulullah, dan dia beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Ini namanya sahabat. Syaratnya 4 ini.
Pertama apa? Dia hidup atau dia bertemu dengan Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah. Kalau ada seseorang bertemu dengan Rasulullah tetapi setelah wafatnya Nabi, maka itu bukan sahabat. Apa bisa? Ya bisa. Seorang muslim mungkin saja dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Maka orang yang bermimpi ketemu Rasulullah itu telah melihat Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis disebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sesungguhnya dia betul-betul telah melihatku. Jadi kalau kita bermimpi ketemu Nabi, maka berarti kita telah bertemu Nabi sesungguhnya. Kalau kita ngimpi ketemu mbah kita yang sudah mati, itu bisa setan yang datang. Tapi kalau kita bermimpi ketemu Nabi, maka sesungguhnya kita telah bermimpi, sesungguhnya kita telah bertemu dan melihat Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Tapi tidak disebut sahabat. Karena apa? Kita bertemunya dengan Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan sebagian para orang-orang saleh itu melihat Rasulullah setelah wafat beliau dalam keadaan jaga. Dalam keadaan apa? Nggak tidur, itu bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga tidak disebut sahabat, karena sahabat itu harus bertemu dengan Rasulullah dalam masa hidupnya. Kalau orang hidup dalam masa hidup Rasulullah, dia beriman, tetapi dia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, juga bukan sahabat. Ada orang namanya Ashamah An-Najasyi, seorang raja, wali, orang yang bertakwa, orang soleh. Tinggalnya di Habasyah, tinggalnya di Afrika pada masa hidup Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, karena di Habasyah ada seorang raja namanya Ashamah An-Najasyi, seorang raja yang baik. Maka kemudian sebagian sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Di sana ternyata rajanya ini Ashamah ini masuk ke dalam agama Islam, jauh dari Madinah, tetapi dia masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu, karena tempatnya yang jauh, Ashamah ini nggak pernah pergi ke Madinah, dan Rasulullah nggak pernah pergi ke Habasyah ketika itu, sehingga Ashamah ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sampai beliau itu meninggal dunia. Maka Ashamah ini bukan termasuk sahabat, tetapi beliau tabi'in, dan beliau adalah seorang waliullah. Ketika Ashamah ini wafat, Rasulullah mendapatkan wahyu memberitahukan tentang wafatnya Ashamah, sehingga Rasulullah mengatakan, hari ini telah wafat seorang laki-laki yang soleh, kalian berdirilah, sholatlah, sholat janazah ghaib. Sehingga ini adalah menjadi sholat ghaib pertama dalam Islam. Jadi sholat ghaib pertama dalam Islam adalah sholat ghaib yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya terhadap jenazahnya Ashamah An-Najasyi. Ini setelah itu dari sini kemudian ada syariat sholat ghaib. Kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia di tempat yang jauh, maka kita tetap dianjurkan untuk mensolatinya dengan sholat ghaib. Tata caranya sama dengan sholat jenazah biasa. Kemudian dia beriman. Kalau sering bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Seperti Abu Thalib, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ini ketemu Nabi, tetapi mereka tidak beriman sampai mati, maka mereka bukan sahabat Nabi.
Kemudian yang terakhir, mati dalam keadaan beriman. Kalau kemudian mati dalam keadaan murtad, maka dia bukan sahabat. Wattabi'in, tabi'in adalah muridnya para sahabat. Mereka nggak pernah ketemu dengan Nabi, tetapi mereka bertemu dengan para sahabat dan beriman, mati dalam keadaan beriman, maka mereka disebut tabi'in. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amma ba'du. Ini waktu tinggal sedikit, kita jelaskan agak cepat. Amma ba'du fa hadza juz'un latifun yassarahu Allah taala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khassi wal 'am. Ini seperti yang kita terangkan kemarin pada pertemuan yang pertama. Ini kata siapa? Kata mu'allif Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan kitab ini adalah juz'un, bagian yang latif, yang kecil. Jadi ini adalah kitab yang kecil yang Allah mudahkan. Karena jika tidak dimudahkan oleh Allah, maka kitab ini nggak akan ada. Semuanya kita beramal soleh itu karena taufik Allah, karena Allah memudahkan. Kita berkumpul di sini karena dimudahkan oleh Allah. Jika tidak dimudahkan oleh Allah, maka kita nggak akan ada di sini. Semuanya karena Allah yang memudahkannya. Berisi apa? Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi. Berarti ilmu apa? Ilmu fardhu ain. Kitab ini berisi tentang menjelaskan tentang sesuatu yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan dan diamalkan. Perhatikan di sini apa? Beliau menjelaskan kitab ini berisi tentang sesuatu yang wajib untuk dipelajari, diajarkan. Meskipun tidak semua yang ada dalam kitab ini fardhu ain, tetapi kitab ini memuat sebagian besar dari ilmu fardhu ain. Wal amalu bil khas wal am, yang wajib dipelajari, diajarkan dan diamalkan oleh semua orang, baik yang alim maupun yang awam, yang bodoh. Semuanya harus tahu, harus belajar, harus mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini. Wal wajibu, sekarang definisi wajib ini untuk apa? Untuk memperingatkan kepada kita bahwa apa kitab ini berisi sesuatu yang wajib untuk dipelajari. Lah wajib itu apa? Yaitu apabila orang yang melakukannya dijanjikan pahala oleh Allah, orang yang meninggalkannya itu mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Artinya kalau seseorang tidak mempelajari ilmu fardhu ain, maka seseorang akan diancam siksa nanti di akhirat. Nah, wasammaituhu, mu'allif mengatakan aku menamakan kitab ini dengan Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulam itu artinya adalah tangga taufik, tangga untuk mendapatkan taufik Allah sehingga bisa meraih cinta Allah yang sebenar-benarnya. Ila mahabbatillahi ala tahqiq, tangga untuk mendapatkan taufik sehingga seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah, menjadi orang yang bertakwa, bahkan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir mu'allif mengatakan aku meminta kepada Allah agar menjadikan kitab ini, kitab yang kecil ini, itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala Allah, kemudian diterima oleh Allah, dan menjadi penyebab kitab ini beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi indallahi ta'ala, menurut Allah ta'ala. Dan beliau juga berdoa agar setiap orang yang mempelajari kitab ini itu diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah.
Karena itu kita bukan hanya diberikan taufik untuk mempelajarinya, tetapi juga diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan isi-isinya, sehingga dengan begitu kita akan juga mendapatkan naik derajat kita. Kita melakukan yang wajib dan meninggalkan semua yang haram yang diajarkan dalam kitab ini, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita menambahnya bin nawafil dengan amalan sunnah yang sebagian juga disebutkan dalam kitab ini, liyahuza hubbahu wa walah, sehingga kita mendapatkan cinta Allah, kita mendapatkan pertolongan Allah, artinya mendapatkan derajat wilayah kewalian indallahi ta'ala. Sampai di sini waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.